kawan, melanjutkan aplikasi persediaan. Kali ini kita ada pada bagian yang terakhir, yaitu bagaimana kita membuat buku pembantu dari rincian hutang, ya ini hutang, kemudian piutang, ini kemudian dengan kas, ya. Kita coba pertama kita bahas yang rincian hutang. Kita bikin format seperti ini kawan. Jadi di sini ada nama pilihan-pilihan dari nama supplier, ya. Tentunya ini cara bikinnya adalah kita klik pada baris F9, baris yang kita tentukan untuk 6 pilihan dari supplier. Kita masuk data, kita pakai data validasi, any value-nya kita rubah menjadi list, ya. Kemudian source-nya kita berikan sama dengan, kemudian kita klik ke mana, database, ya, database yang berisi supplier. Nah ini kita klik dari nama supplier pertama sampai nama yang terakhir sesuai dengan data yang ada, ya. Lebih juga boleh, ya. Kita blok, kemudian kita klik OK. Maka di sini nanti muncul pilihan-pilihan, ya, gitu ya. Itu caranya. Kemudian bulan ini juga sama, karena di sini kita punya 2 bulan. Ini ada bulan Mei dan bulan Juni. Jadi pada F10 kita klik, kita masuk data, data validasi, list, bisa langsung kita tulis kalau cuma sedikit, ya, ada 2 atau 3 bisa kita tulis tanpa sama dengan kawan, ya, Mei, kemudian titik koma, Juni, kemudian kita klik OK, maka dia akan keluar pilihannya seperti ini, gitu, ya. Oke, nah kemudian saldo awal di sini nanti kita mengambil kepada kalau toko Taba supplier, maka saldo awalnya ini awal Mei 500. Nah, ini kita ambil kawan. Ngambilnya dari mana? Kita menggunakan VLOOKUP atau indeks, ya. Kalau memang dipastikan ini tidak akan bergerak, tidak ada tambahan kolom dari format yang sudah kita bikin di database-nya, maka kita bisa menggunakan VLOOKUP, ya. Jadi jika F9-nya di sini kosong, jadi kalau saya perbesar ini, ya kawan. Nah ini, jika ini F9-nya kosong maka kosongkan, ya. Kemudian jika C9 ini bulan Mei, ya, maka carilah F9 karena di sini ada dua bulan, ya. Kita bisa bulan Mei, bisa bulan Juni, sehingga yang menentukan nanti di sini C-nya. Jadi jika C-nya itu sama dengan 5, maka carilah F9 di database. Database ini, klik sheet database-nya, kita blok ini, ya kan? Kita blok nantinya, ya. Itu akan muncul di sini. Nah, setelah kita blok database, kita kunci dengan F4, K sampai M, dia bulan Mei kolom 2, ya. Saldo awal ada bulan Mei ada di kolom 2, kemudian titik 0, titik koma 0, kurung tutup, ya, untuk membalas kurung tutup ini setelah VLOOKUP. Nah, kalau bukan 5 berarti bulan 6, ya, kita kopikan aja VLOOKUP-nya nih sampai angka 0 nih tadi kurung tutup, kita kopikan, kemudian angka 2-nya kita rubah angka 3. Berarti kita ambil bulan saldo awal bulan Juni, ya, kalau sudah enter. Nah, bagaimana mengisikan saldo awal bulan Juni? Tentunya bulan Mei ini harus selesai dulu kawan. Bulan Mei selesai seperti ini, kita temukan, kita dapatkan saldo akhir Mei 487 sama dengan di sini, ya kan? Maka ini bisa kita kopikan, copy, ya, masuk ke database. Nah, saldo awal, katakan untuk apa? Paste value. Nah, jadi saldo akhir Mei-nya dia 487 menjadi saldo awal Juni. Untuk sarana gimana? Sama, nanti kita pilih di sini toko sarana, kita klik toko sarana. Saldo akhirnya 250, kita kopikan ke database ini, paste value. Jadi kita ambil angkanya saja, paste value, ya, spesial paste value, spesial value, kita ambil nilainya. Demikian boleh yang lainnya nanti sama. Daftar klien juga sama kawan, nanti sama, ya. Jadi begitu Mei selesai ketemu saldo akhirnya, maka ini kita kopikan ke saldo awal Juni. Oke. Nah sekarang kita lihat rincian hutang.
ya kawan. Nah, kita ingin ya setelah ini semua sudah saldo-saldo, maka di sini saldo awal bulan ini kita berikan baris pertama. Ya ini kita ambil aja ke sini I9 sama dengan I9 ya, sudah pasti tahu teman-teman ya cara menjumlah. Kemudian di sini baris berikutnya ini adalah kita bikin penjumlahan ya. Jika F14 kan baris ini ya, jadi ini tidak ada keterangan apa-apa, maka isikan I13, jadi tidak ada mutasi, maka saldo akhir di baris ini harus sama dengan angka di atasnya, baris di atasnya ya kan. Tapi kalau dia ada isinya, maka ini kita bikin I13 ditambah dengan G14 dikurangi dengan H14. Nah, ini yang teman-teman tidak usah bingung dengan debit kredit, karena di sini saya menggunakan istilah bertambah dan berkurang sehingga formulanya lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, oke, sekarang kita masuk pada kolom F kawan. Nah, untuk kelompok hutang di sini ya, kita pinginnya ya untuk hutang ini dia dipengaruhi dengan apa transaksinya. Sehingga kalau transaksi yang berpengaruh terhadap hutang, dia akan muncul di sini. Ya, ini sudah saya berikan di kolom F. Maka hutang kepada siapapun, kepada supplier siapapun, dia akan dipengaruhi dengan transaksi bayar hutang tunai. Bisa juga bayar hutang via bank, bisa juga karena beli kredit. Ya, jadi ada 3 kemungkinan ini. Makanya di sini kita menggunakan fungsi OR. Apabila pada sheet transaksi kolom hanya ini adalah beli kredit ya, beli kredit atau bayar hutang tunai atau bayar hutang via bank. Nah, 3 kemungkinan ini teman-teman boleh terbalik penulisannya, boleh mana mau ditulis dulu, mana yang belakangan, boleh, yang penting tiga hal ini masuk dalam fungsi OR ya. Setelah 3 hal ini masuk, maka kurung tutup baru kita tambahkan dengan fungsi N-nya. Apa? Apabila I11-nya, I11 itu di sheet transaksi adalah nama supplier nih, kelompok supplier ya. Nah, karena kita pilih F9-nya adalah toko sarana, maka I11-nya harus sama dengan F9 gitu ya. F9-nya kita double string ya, karena ini nanti kan kita tarik ke bawah, jadi dia tidak bergerak karena dia hanya satu baris saja, F9. Dan pilihan bulannya di sheet transaksi ada di kolom D. Nah, D11 itu harus sama dengan C10 ini nantinya ya. D11 sama dengan C10 ya, kolom atau ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini. Kemudian karena ketentuannya N-nya sudah terpenuhi, kita kurung tutup gitu ya. Kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, kita bikin keterangan kalau kita ingin menggabungkan beberapa kata yang ada di kolom sheet transaksi ini, kita menggunakan fungsi concatenate itu kawan ya. Mana saja yang mau kita gabungkan terserah selera, tidak harus seperti ini, terserah teman-teman semua. Nah, untuk mempelajari fungsi concatenate ini, teman-teman bisa lihat video saya yang thumbnailnya seperti ini dengan judul cara cepat menggabungkan kata dari beberapa kolom pada sheet lain di Excel ya. Ini khusus membahas, kebetulan dibahas juga dari kasus ini persediaan, jadi masih nyambung ya teman-teman. Nah, saya ingin teman-teman untuk mempelajari concatenate lihat dari sini ya, supaya durasi video tutorial ini lanjutan terakhir tidak terlalu panjang ya. Tapi kuncinya yang jelas pada kolom F, kuncinya di sini bayar hutang tunai, bayar hutang via bank, dan beli kredit gitu ya. Kalau beli tunai masuk, enggak, beli tunai tidak hutang, hingga tidak masuk sebagai mutasi hutang kepada supplier ini gitu ya kawan. Nah, kemudian yang kolom E ini kita mau ngambil tanggal. Jadi kita bisa kopikan kawan, kopikan dari kolom F, kita kopikan ke kolom E. Kalau kita sudah bikin formulanya, kita kopikan di kolom E ya, sehingga bisa lihat di atas ini teman.
teman-teman kalau lihat di atas ini ya, nah ini, maka kolom E dan kolom F ini sama. Nah, hanya saja di kolom E ini tidak ada konkatenate, kita tidak perlu memunculkan kata-kata gabungan. Ya, setelah C10 maka kita langsung mengambil tanggal dari si transaksi. Tanggalnya di mana? Kolom F. Maka setelah fungsi N-nya dipenuhi, langsung aja titik koma transaksi F11. Kemudian titik koma kosong, supaya Pak, kalau di sini kosong, maka ini juga kosong gitu ya. Kalau di sini muncul keterangan, maka tanggalnya harus dimunculkan. Tapi kalau di sini tidak ada, maka ini kosongkan gitu ya. Artinya kalau tidak ada yang sesuai ya, kemungkinan orangnya tidak ada yang sesuai dengan yang ada di kita inginkan, maka di sini adalah kosong. Demikian pula di sini ini if, or, kemudian and, kemudian concatenate. Tapi kalau semua fungsi yang kita tulis tidak sesuai dengan apa yang kita tentukan di atas termasuk bulannya, maka di sini kosongkan titik koma kosong gitu ya kawan. Oke, nah ini kolom E, kolom F sudah. Nah sekarang ini mutasi bertambah. Mutasi bertambah ini hanya karena terjadi beli kredit, jadi nggak ada pilihan, cuma satu, beli kredit. Nah tinggal apa sekarang ketentuan tambahnya, pada bulan apa? Bulan Mei. Suppliernya siapa? Nah, jadi N-nya itu harus tergabung dengan 3 ya. Jadi apabila, makanya di sini pada kolom G kita tulis if N hanya adalah beli kredit ya, kemudian transaksi pada sheet transaksi, kita klik ya nantinya, klik sheet transaksi, nah akan seperti itu, dia akan muncul kawan di sini sheet transaksi I11 nama supplier, kolom I adalah nama supplier sama dengan ini F9 ya, harus sama, karena sekarang yang kita pilih di sini adalah F9 adalah toko sarana, jadi di I11 nanti harus sama dengan F9. Kemudian di sheet transaksi kolom D-nya, karena kita milih bulan Mei di sini harus sama dengan C10 gitu. Nah, kalau ketentuan ini dipenuhi, kita ambil nilainya, nilai transaksinya. Nilai transaksi ada di kolom N ini ya, nilai transaksinya. Ini kita ambil. Nah, langsung titik koma transaksi N. Karena di sini kita tidak ingin mengisikan keterangan, jadi tidak perlu fungsi concatenate sama dengan kolom E tadi ya. Kita langsung mengambil nilai transaksinya N gitu kawan. Nah, kolom H sama kolom H kawan, sama dengan kolom G. Cuman kolom H di sini kan bermutasinya berkurang. Ya kan, kalau berkurang berarti karena apa? Pembayaran. Jadi bisa karena bayar tunai, bisa karena atau bayar via bank, sehingga kita menggunakan tambahan fungsi or ya, karena di sini bisa berkurangnya karena dibayar tunai atau dibayar via bank. Nah, kemudian fungsi N-nya apa? Sama, N-nya apabila nama suppliernya transaksi I-nya sama dengan F9 dan transaksi D-nya di sheet transaksi kolom D-nya sama dengan C10 ini. Nah, ini ya, ini tetap karena kita milih namanya ini, suppliernya, bulannya ini, fungsi N-nya sama kita pilih. Setelah kurung tutup, apa yang mau kita ambil? Sama kolom N, karena nilai transaksi ini ada di kolom N. Mau transaksi beli, jual, ya kredit tunai, semuanya ada di kolom N, makanya kita ambil kolom N. Nah, kalau sudah kawan, ini nanti tinggal dikopikan ke bawah tuh, sampai baris akhir yang kita tentukan tuh, kawan ya. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian saldo akhir di sini kan merupakan hasil perhitungan ya. Saldo akhir yang di sini sebagai kontrol, ini adalah merupakan totalan. Jadi ini adalah I13 tadi, saldo awal di sini,
ditambah dengan totalan kolom G ini, ditambah dengan G46 dikurai dengan H46. Ini harus sama, dua baris terakhir. Ini mengikuti saldo akhir berdasarkan mutasinya per transaksi, sementara ini perhitungan berdasarkan globalnya. Makanya di sini kita total dulu kolom G-nya, kolom H kita total, baru kita dapatkan angka ini ya. Ini harus sama, merupakan kontrol ya. Nah, kemudian saldo akhir teman-teman boleh ambil yang dari I46, boleh ambil yang dari I45, bebas ya, itu terserah teman-teman. Oke. Nah, itu kawan untuk rincian hutang ya. Kemudian rincian piutang gimana? Sama, ini tinggal Anda kopikan. Copy, kemudian kita masuk sheet baru, kita taruh di ujung paling kiri, enter. Nah, sehingga kalau sudah kita enter, kemudian apa yang harus kita rubah? Karena sekarang kita bicara piutang, tentunya ketentuannya berbeda dengan hutang, ya kan? Nah, kalau piutang di sini bermutasinya bisa karena terima tagihan tunai, ini sudah saya tulis di atas ya, kolom F, bisa karena terima tagihan via bank, bisa juga karena terjadi penjualan kredit, gitu. Ya, sekali lagi tulisan-tulisan ini TRM tagihan tunai, TRM TGHN via bank maupun jual kredit harus sesuai dengan yang ada di kolom hasil ini pada si transaksi. Jangan sampai beda, teman ya. Kalau beda nanti dia tidak akan ketemu formulanya ya, artinya tidak akan muncul seperti ini kalau ternyata beda yang kita tulis di formula ya. Jadi ini karena kita bicara sekarang mengenai piutang, maka kemungkinannya piutang bergerak itu adalah terima tagihan tunai via bank atau jual kredit. Nah, tiga ini teman-teman boleh nulisnya berkebalikan, boleh ya. Mana yang mau pertama, mana yang kedua, ini boleh. Yang penting tiga ini masuk. Itu untuk mewakili fungsi OR. Nah, kemudian fungsi N-nya apa sama? Sepanjang nama pelanggannya sama dengan F9 dan bulannya sama dengan C10. Tinggal kita lihat sekarang, nama pelanggannya itu bukan kolom I, tapi ada di kolom J. Karena kita bergerak ke penjualan, maka nama pelanggannya ada di kolom J. Kalau tadi kolom I, sehingga yang kita kopikan dari hutang tadi, kolom I-nya kita rubah jadi kolom J. Ya, J11-nya sama dengan F9, kalau D-nya tetap. Nah, kemudian konkatenate-nya ini nanti teman-teman juga bisa pelajari di thumbnail video saya. Yang thumbnailnya seperti ini ya. Ini yang saya berikan nih, thumbnailnya seperti ini. Ya, ini masing-masing orang bisa berbeda-beda nanti ya. Terima tagihan via Bank Mandiri. Nah, nanti senilai berapa, baru dari mana, atau kalau mau ditambahkan ini kata senilai, padahal di si transaksi kan tidak ada ya kata senilai, maka kita tambahkan sendiri. Ini sudah saya ajarkan semua di video tutorial yang thumbnailnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke kolom E, sama dengan hutang. Ini kolom tanggal kita bisa kopikan dari kolom F, kawan. Kita kopikan, kita enter di sini, kemudian fungsi konkatenate-nya kita buang, karena di sini kita ingin memasukkan tanggal, bukan memberikan keterangan kata-kata ini ya. Sehingga konkatenate kita buang, kemudian kita rubah apa? Setelah persyaratan N dipenuhi, kurung tutup, titik koma, kita ambil transaksi F, kolom tanggal nih, kolom tanggal F11 ya. Ini kita masukkan. Di sini sudah ada nih di atas nih. Nah, enter, kemudian titik koma kosong, enter, supaya apa? Kalau tidak terpenuhi seperti ini dia akan kosong gitu ya. Di sini juga kalau yang kita minta formula ini tidak bisa dipenuhi ya dia akan kosong gini gitu ya. Nah, kemudian di kolom G sama, piutang bertambah karena apa? Karena penjualan kredit hanya satu, berarti tidak ada OR-nya ya. Ini N, fungsi N, sama dengan di hutang tadi. Hutang bertambah karena apa? Beli kredit, tidak ada fungsi lain, jadi kita hanya menggunakan fungsi N ya untuk bertambahnya. Ini kita gunakan fungsi N. Coba saya besarkan sedikit. Nah, ini if N jual kredit
ya, transaksi pada sheet transaksi kolom H-nya adalah jual kredit. Kemudian persyaratan lain apa? Nama pelanggannya di sini bukan I ya kawan, tapi J nih. Kolom J itu sama dengan F9. Kemudian D-nya, kolom D-nya di sheet transaksi itu untuk bulan sama dengan C10 kurung tutup, kita ambil nilainya. Nilai itu ada di kolom N ini. Ya, mau hutang mau piutang apapun, untuk kalau kita ambil nilai ada di kolom N ya. Ini. Nah, kolom H gimana? Kolom H ini adalah piutang yang bermutasi berkurang. Berkurang karena bisa karena terima tagihan tunai atau terima via bank. Karena ada dua kemungkinan, kita menggunakan lagi fungsi OR. Ya, OR-nya apa? Ini yang harus dipenuhi salah satu. Kemudian N-nya sama seperti yang atas, seperti yang kolom G. Maka kolom ini J, ya, kolom J-nya nama pelanggannya harus sama dengan F9 yang sekarang kita tentukan di sini. Gitu ya. Nah, ini kolom J-nya sama dengan F9, ini kok hilang kolom J. C11 sama F9, D-nya, N-nya sama, kita ambil lagi nilainya, N gitu. Nah, kalau sudah tinggal kita kopikan ke bawah. Nah, gini. Sehingga ini akan terwakili di sini. Oh, si nilai ini betul ya. Kalau teman-teman merasa ini AA-nya enggak perlu gitu ya. Ya kolom J-nya nanti dalam penentuan konkatenate di sini kolom J-nya nggak perlu diambil, kita buang. Nah, semuanya sudah dijelaskan di video tutorial yang thumbnailnya seperti ini, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal mempelajari nanti. Ini gampang kawan, ya. Kebetulan juga yang dipakai contoh di sini ya aplikasi ini, sehingga sangat nyambung kalau teman-teman lihat di video yang thumbnailnya seperti ini. Kemudian penentuan saldo awal sama, ya. Cuman jangan lupa karena di sini mengenai pelanggan, maka yang kita ambil sekarang kolom O sampai Q ini ya, bukan kolom supplier tapi adalah kolom klien atau pelanggan gitu ya kawan. Nah, itu yang jangan lupa. Sama dengan hitang, ini hasil akhirnya boleh dikopikan dari sini atau ngambil yang dari sini gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah kemudian kita masuk kas ya. Kawan, ini saya sudah buatkan kolom F ya. Kalau kas ini terjadinya karena apa? Bisa karena beli tunai, bisa karena jual tunai, bisa karena terima tagihan tunai, bisa karena bayar hutang tunai. Ya. Nah, ini di sini fungsi ini saya bikin dua if-nya, dua tingkat ya. Yang satu beli tunai dan terima tagihan tunai. Kenapa? Karena kalau beli tunai itu beli tunai dari, terima tagihan tunai dari. Saya ingin keterangannya nanti juga enak bacanya. Oh, beli tunai dari, gitu ya. Bayar hutang, jual tunai ke. Kalau jual tunai ke, terima tagihan dari. Sehingga ada perbedaan ya. Sehingga kalau jual tunai dan bayar hutang tunai, saya ingin menggunakan keterangan ke gitu. Karena saya ingin begini, maka ini saya pisah. Jadi kalau beli tunai bisa dari, terima tagihan tunai juga dari, tapi kalau jual tunai jual ke atau bayar hutang tunai ke. Nah, karena saya ingin memisahkan dari dan ke di keterangan, makanya di sini saya pisah. Tapi kalau teman-teman tidak ingin memisahkan ini, tidak mau diberi keterangan dari dan ke, tidak menggunakan keterangan dari dan ke, maka ini bisa digabung seperti di hutang dan piutang. Cuman ini saya gabung. Nah, bagaimana caranya? Prinsipnya sama kawan, sama dengan hutang piutang ya. Cuman di sini saya if-nya menggunakan dua tingkat karena saya ingin memberikan keterangan satu dari, satu ke, makanya saya pisah. Sementara untuk di kolom E-nya sama, tinggal dikopikan aja dari kolom F, kemudian kita ambil dari si transaksi kolom F. Ya, untuk di sini kas bertambah karena apa? Bisa karena terima tagihan tunai, ya. Bisa juga karena jual tunai. Jadi di sini harus kita pisah, ya. Ini bisa dikopikan ke sini, tapi nanti yang kita ambil berkas bertambah adalah
jual tunai dan terima tagihan tunai. Yang lainnya kita buang, ya. Jadi karena ada dua kita or. Kemudian N-nya masih kita pakai juga kan. Nah, cuman di sini kita tidak membutuhkan nama supplier atau pelanggan sehingga tidak ada N-nya, tidak ada transaksi I atau J karena yang kita pilih di sini kas, bukan nama pelanggan atau supplier. Jadi itu bisa kita buang, langsung kita menentukan N-nya adalah bulannya sama dengan C10. Baru kita ambil kolom N, ya. Di sini juga sama, kas berkurang kenapa? Oh, karena beli tunai atau bayar hutang tunai. Gitu. Nanti yang kita ambil juga kolom N, ya. Ini kawan tutorial terakhir dari aplikasi persediaan. Jadi yang ke-8 ya cukup banyak, tapi memang saya bagi supaya durasi tidak terlalu panjang. Jadi sekali lagi teman-teman untuk mempelajari keterangan di kolom F, tolong lihat tutorial video saya yang thumbnailnya bergambar seperti ini ya. Oke kawan, selamat dicoba.